Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syaifur Rozi. Saya mahasiswa Universitas Terbuka, Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan tugas praktek untuk mata kuliah struktur data. Pada kali ini kita akan membuat program untuk pencarian, untuk sistem pencarian. Sesuai tugas di sini, kita akan membuat program searching atau pencarian menggunakan algoritma sequential search dan algoritma binary search. Oke, langkah pertama kita buka dulu aplikasi Java-nya pakai NetBeans IDE. Oke, kita buat project baru, project Java. Kita buat search, kita aja search function. Oke, langsung kita input untuk codingnya. Yang pertama kita membutuhkan paket, import paket untuk input. Nah, untuk input kita membutuhkan paket util scanner java.util.scanner. Oke, lanjut. Kita input di sini apa yang dikerjakan oleh program. Oke, kita input array-nya dulu, array data kita. Kita isi array-nya berapa aja, misalkan 10, 20, 30, 40, 50. Lanjut. Kita masukkan scannernya dulu. Scanner untuk pengambilan data yang kita input. New scanner system.in. Oke, lanjut. Kita buat music di awal. Print saja. Masukkan angka yang ingin dicari. System.print.out.print. Terus kita initiate n-nya. N sama dengan scanner dot next int. Lanjut. Kita buat indeks dulu untuk pencarian, maksudnya kita buat indeks untuk pemanggilan pencarian. Sebelum itu kita buat functionnya untuk pencariannya. Public static void int sequence. Kita buat sequential dulu, sequential search dulu. Terus di sini untuk datanya adalah integer data. Nah, untuk out-nya kita masukkan ke n. Lanjut.
for i integer i sama dengan kita buat variabel i. Ini kita hapus dulu biar nggak error. Variabel i sama dengan 0, i kurang dari data.length, maka i plus. Lanjut, if data n, data yang kita masukkan tadi, if data i sama dengan n ini adalah inputan kita nanti, maka return i. Untuk menghasilkan urutan keberapa data tersebut. Apabila tidak ada, maka return -1. Oke, lanjut kita di sini kita pemanggilan, kita buat pemanggilan. Bentar, ini ada error. Kita coba buka return statement. Oh maaf, harusnya returnnya bukan di sini. Harusnya ini tidak perlu else, berarti karena harus menghasilkan data, di sini harus ada return yang dihasilkan apabila tidak terjadi apa-apa, tidak ditemukan data tersebut. Oke, kita panggil di index, jadikan satu variabel index sama dengan kita jalankan fungsinya sequential search. Datanya ambil dari data, terus untuk data data inputtingnya n. Lanjut, kita if index tidak sama dengan -1, berarti indeks itu ada, jadi tidak return karena tidak ada data, maka sistem out println angka, kita masukkan angka kita, jadi message-nya adalah angka yang kita masukkan ditemukan di indeks ke plus indeks, seperti ini. Kemudian jika dia tidak ditemukan, maka println-nya kita buat angka n, angka bit yang dicari tidak ditemukan. Oke, sudah, kita save, kita coba jalankan. Oke, sudah berjalan. Masukkan angka yang kita cari. Misalkan kita akan cari angka 30. Enter. Maka angka di 30 ditemukan di indeks kedua. Nah, kenapa ini di indeks kedua? Kenapa kok nggak ketiga? Karena array indeks array itu dimulai dari 0. Jadi 0, 1, 2, 3. Oke, mungkin kita jalankan lagi. Misalkan angka yang kita cari 11. Maka di sini angka 11 tidak ditemukan karena di sini datanya tidak ada angka 11. Untuk algoritma sequential search insya Allah sudah selesai. Lanjut kita ke algoritma binary search. Oke, langsung saja kita masukkan, kita buat satu function lagi aja ya, karena memang untuk pemanggilannya nanti bisa dilakukan di sini saja. Oke, kita coba public static void. Di sini bukan static void, public integer binary search, data integer, datanya, kemudian data inputnya. Lanjut, variabel-variabel yang dibutuhkan di fungsi binary search itu apa aja. Kemudian kita integer left untuk memulai pengecekan dari awal.
kemudian integer right, atau kita buat ini start, ini end, sama dengan data.length min 1. Oke, lanjut. Untuk fungsinya kita pakai will left kurang dari sama dengan start kurang dari sama dengan end, maka integer mid sama dengan let start plus end min start bagi 2, untuk membagi 2 indeks di tengah. Lanjut, kita if lagi, if data mid sama dengan end, maka return mid, untuk menghasilkan datanya. Jadi pengecekannya dari dibagi 2 dulu, baru dicek di tengah-tengah itu datanya sama atau tidak. Kemudian if data mid kurang dari n, maka start sama dengan mid plus 1. Jika angka yang dicari lebih besar, cari di kanan. Seperti itu. Else, maka jalaninnya n sama dengan mid min 1. Ini jika angkanya lebih kecil, maka nyarinya adalah di sisi pencariannya dimulai dari sisi kiri sampai tengah. Kemudian return min 1 kalau tidak terjadi function apapun. Oke, di sini kita tinggal buat fungsinya juga, index sama dengan binary search data n. Ini kita matikan dulu, kita komen biar tidak berjalan. Oke, kita coba jalankan. Masukkan data yang dicari, karena datanya di sini kita coba 40. Maka 40 berada di indeks ketiga, udah benar. Kita coba jalankan lagi, misalkan kita 21, maka tidak ditemukan. Nah, fungsi binary ini udah berhasil kita buat. Nah, di sini untuk performanya, untuk perbandingan prosesnya, proses pencarian untuk yang sequential search ini dilakukan secara linear, satu persatu. Setiap elemennya satu persatu dicek. Nah, kelemahannya ini akan lebih lambat jika datanya akan bawahnya, pasti ngeceknya dari awal nanti sampai ketemu. Kalau nggak ketemu ya akan diulang sampai terakhir dia ketemu. Nah, untuk binary search di sini proses pencariannya lebih efisien dengan membagi array menjadi 2 di setiap iterasinya. Jadi dibagi 2 dulu dan akhirnya nanti diambil dari pengecekannya dari yang mana, maka dimulai dari situ pengecekan seperti itu. Nah, kelemahannya di sini data di binary search ini harus diurutkan dulu, karena memang pengecekannya dimulai dari start dulu sampai ditemukan data itu apakah lebih besar dari tengah-tengah atau lebih kecil dari tengah-tengah, seperti itu. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menjelaskan dari fungsi-fungsi search dengan algoritma binary search dan juga sequential search. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.